seperti biasa ya, sebelum kita lanjut videonya, yang belum sholat silahkan sholat dulu. Jangan sampai video ini menjadikan kita lalai atas apa yang telah diwajibkan oleh Allah terhadap seorang muslim. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya, biar teman-teman menjadi orang pertama dan bisa kapan saja mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya gratis setiap harinya. Oke, sudah? Terima kasih. Tenang lo ya. Iya. Temenan mas. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas masalah peragian kering saat pembuatan tempe ya. Jadi kemarin saya sudah pernah membuatkan cara peragian bahasa saat pembuatan tempe. Nah, untuk kesempatan video kali ini saya akan membahas masalah peragian kering saat pembuatan tempe. Jadi pembuatan tempe atau proses pembuatan tempe itu beda-beda ya. Masing-masing pengrajin tempe itu ilmunya beda-beda, caranya beda-beda, tapi tujuannya itu sama. Jadi untuk bisa menghasilkan tempe yang kualitas terbaik, yang kualitas super ya. Jadi peragian kering ini itu tanpa menggunakan air ya. Jadi bedanya di situ. Kemudian ya masalah tempat atau wadah peragiannya juga tidak sama. Jadi ketika pembuatan tempe itu sama ya, ada yang direbus dulu, ada juga yang direndam dulu kemudian direbus, kemudian direndam lagi untuk proses pengasaman. Jadi perendaman setelah perebusan itu tujuannya untuk proses pengasaman. Jadi beda ya, ketika ada teman-teman kita itu yang ketika mau membuat tempe itu kedelainya itu direndam dulu beberapa jam kemudian direbus. Nah, setelah direbus kemudian direndam dulu untuk proses pengasaman. Jadi beda ya, perendaman pertama sama perendaman setelah perebusan itu beda. Kemudian ada yang langsung direbus kemudian melakukan proses perendaman untuk menghasilkan pengasaman kedelai ya. Kemudian setelah proses pengasaman, setelah kita rendam selama kurang lebih 24 jam, kemudian kedelai kita pecahkan ya. Cara pemecahan kedelainya itu juga masing-masing, ada yang masih menggunakan tangan karena produksinya itu sedikit, ada juga yang menggunakan kaki diinjak-injak, kemudian ada juga yang sudah menggunakan mesin atau alat pemecah kedelai yang dari yang manual sampai yang tercanggih ya, sekaligus bisa kulit arinya. Nah, kemudian setelah kita pecahkan, kemudian kita cuci bersih, kita bilas, kita saring kulit arinya sampai bersih ya, secara maksimal biar terbuang secara maksimal. Kemudian setelah proses pencucian selesai, nah kemudian proses selanjutnya itu peragian. Nah, ini yang akan kita bahas itu masalah peragian ya. Kalau peragian basah setelah pencucian kering sudah selesai, kemudian peragian basah itu dicampur air lagi, dicampur air bersih lagi secukupnya untuk mencampurkan ragi biar mudah. Jadi untuk memudahkan kita mencampurkan ragi dengan kedelainya itu kita campur dengan air, itu peragian basah. Kemudian kalau peragian kering setelah proses pencucian ada yang direbus lagi, yaitu dikukus dengan cara dikukus ya, untuk biar menghangatkan, kemudian juga untuk melunakkan lagi, itu tujuannya itu seperti itu. Jadi setelah proses pencucian selesai kemudian dikukus lagi atau direbus lagi sebentar untuk penghangatan dan kemudian proses biar agak lebih lunak. Kemudian setelah direbus lagi itu kemudian dikeringkan, dieler menggunakan ya, kalau produksinya banyak itu juga menggunakan tempat yang luas, menggunakan wadah yang lebar. Itu kalau produksinya banyak, kalau produksinya sedikit ya ala kadarnya untuk mencampurkan kedelainya dengan ragi. Itu tiap pengrajin tempe, tiap daerah, tiap kota, tiap negara itu beda-beda cara pembuatannya, cara peragiannya itu beda-beda. Jadi tergantung teman-teman, sesuai selera teman-teman mau yang pilih yang mana, baik dan tidaknya itu juga masalah selera, juga masalah ilmu teman-teman yang
teman-teman dapat itu ilmunya seperti apa, dari pengrajin tempe siapa yang mengajarkannya, itu biasanya seperti itu ya. Jadi ketika peragian kering itu seperti itu. Kemudian kalau sudah benar-benar dikeringkan, ada yang menggunakan kipas angin, ada yang menggunakan pokoknya di ler sampai benar-benar kering, kemudian dilakukan proses peragiannya ya. Ketika kedelainya itu benar-benar sudah kering, kemudian proses peragian. Jadi peragian kering ini kalau menurut saya pribadi itu butuh tempat yang luas, butuh wadah yang lebar, itu seperti itu. Kemudian ragi juga semakin banyak. Jadi kalau 1 sendok makan itu kalau per 10 kilo atau per 3 kilo dibandingkan dengan peragian basah yang cuman kalau 40 sampai 50 kilo itu, kalau cuacanya normal, tidak panas banget dan tidak dingin banget, itu kalau saya pribadi itu bisa menggunakan 1 sendok makan itu cukup ya. 40 kilo sampai 50 kg kedelai itu bisa ragi 1 sendok makan. Tapi kalau peragian kering itu butuh banyak ragi. Karena apa? Pencampurannya itu kalau jumlah banyak juga susah kan. Makanya kan kalau peragian kering itu juga dipisah-pisah lagi, pencampuran kedelainya baru dijadikan satu, itu seperti itu ya. Jadi ini juga masalah selera, masalah ilmu teman-teman. Ilmu teman-teman itu didapatkan dari pengrajin tempe yang peragian basah atau peragian kering. Jadi seperti itu. Jadi masalah kalau ada yang mempertanyakan bagus mana peragian kering dan peragian basah, itu masalah selera. Kalau menurut saya sendiri, kalau pribadi saya sendiri, karena saya sukanya peragian basah ya saya pilih peragian basah. Tapi kalau buat teman-teman yang sukanya peragian kering ya mungkin jawabnya akan peragian kering. Itu sekali lagi masalah selera. Jadi teman-teman yang menentukannya, itu seperti itu ya. Sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi buat teman-teman yang membutuhkan informasi seputar tempe. Jangan lupa share atau bagikan video ini ke akun sosial media teman-teman, Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Yang suka video ini silahkan like dan komen di kolom komentar. Yang sudah subscribe, semoga usahanya semakin sukses. Yang belum subscribe, silahkan subscribe dan bunyikan loncengnya. Dengan teman-teman subscribe, berarti teman-teman telah mendukung channel ini untuk terus maju dan terus berkembang. Teman-teman juga bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya gratis setiap harinya. Terima kasih yang sudah menonton. Yang masih jomblo-jomblo, akan terus saya doakan semoga cepat dapat jodoh yang soleh dan soleha. Tentunya kalian semua kece banget. Salam tukang tempe.